Oke, selamat siang teman-teman media dan juga mungkin teman-teman LIB yang hadir di sini, Pak Dirut LIB, Pak Ferry, Pak Budi Setiawan, Founder Football Institute. Terima kasih juga Sabina yang mencoba membina hubungan baik. Padahal hubungan kita udah baik ya, udah baik ya. Kalau agak lama-lama ngebalas mungkin itu handphonenya belum dicas gitu kan. Jadi kalau secara komunikasi kita sebetulnya tidak ada barrier. Ya tadi sudah dibuka sama Sabina kalau ada pertemuan santai juga kayak gini antara kita LIB dengan owner klub Liga 1, karena memang ada beberapa poin yang dibahas kaitannya dengan tadi sudah soal update Liga 1, lalu juga bagaimana kaitannya yang mungkin tadi sudah ditunggu katanya sama teman-teman soal VAR. Bukan kali ini aja kita bicara soal VAR itu kita sudah bicara dari bulan Mei 2023 seingat saya, dan itulah menjadi topik awal sampai akhirnya kita melakukan kick off meeting dengan FIFA waktu itu di bulan Juni, berbarengan lah dengan RUU PSPT Liga waktu itu, karena saat itu kita sudah menetapkan timeline kita. Perjalanannya bahwa ketika itu FIFA approve dan visible untuk Indonesia yang memang ingin menerapkan video assistant referee untuk menetapkan, men-set up timeline-nya seperti apa. Dan waktu itu di approve FIFA bahwa bisa nih untuk secara cepat kita katakanlah implementasikan di bulan Februari 2024. Tentu tetap dengan memenuhi tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Dari pertama tentu ada initial consideration, kita sudah kick off meeting dengan FIFA cek nih, ada nggak sumber keuangannya, ada nggak tim yang bertanggung jawabnya, lalu betul nggak ini betul-betul sudah diinginkan oleh federasi sebagai pemilik properti sepak bola, operatornya Liga Indonesia Baru dan juga klub-klubnya, dan ternyata memang dinyatakan oke. Sebagai gambaran, tetangga-tetangga kita yang sudah lebih dulu, ada Thailand, ada Vietnam yang baru, lalu juga Malaysia dalam proses, Singapura yang sudah, memang mereka rata-rata minimal persiapan 1 tahun dalam konteks sumber daya manusia dan lain-lain terutama. Tapi ketika proposal kita sampaikan bahwa kita ingin di putaran kedua sisa pertandingan di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 diimplementasikan, mereka bilang oke, silakan, toh nanti akan berjalan di bawah supervisi mereka. Dan mungkin sedikit dipertegas ya, ketika kita pernah menyampaikan putaran kedua, baik itu mungkin dari kami di tim VAR Project, Pak Ferry Paulus ataupun bahkan Pak Ketum mengatakan putaran kedua tidak diartikan sebagai week ke-18 sebetulnya. Karena kan kalau kita bicara kompetisi kita ada babak reguler 34 pekan, sebetulnya tidak serta-merta pekan 18 implementasi, tidak, memang di kisaran putaran kedua. Kata-kata Februari pun juga bukan di tanggal 1 juga, karena dulu seingat saya dalam beberapa diskusi dengan teman-teman wartawan, rasanya kalau week 24 itu belum, karena memang itu masih fase training tahap akhir, belum kita masuk ke fase approval yang harusnya di akhir tengah Februari sampai akhir Februari. Nah itu perjalanannya. Kalau kita bicara juga dari sisi teknologi, kita sudah declare partnership kita, selected teknologi providernya adalah Hawkeye Innovation. Itu yang juga dipakai di Piala Dunia kemarin di Qatar, Piala Dunia U17 juga dipakai, dan beberapa liga-liga utama. Mengapa? Karena kita mengetahui sebetulnya bahwa ada challenge yang cukup tinggi untuk penerapan di kita, sehingga rasanya yang paling utama setelah kita menimbang-nimbang, melakukan proses bidding juga di beberapa partner, ada Media Pro, ada Live, Simply Live dan lain-lain. Memang kita harus memilih yang terbaik di antara semua, sehingga memang partner kita itu. Prosesnya juga ternyata cukup dinamis. Kalau kita lihat sebelum itu, kita melihatkan di awal musim sampai putaran pertama ada 15 stadion yang digunakan, karena ada tim yang sharing kan, ada Indomik Arena, ada Dewa dan juga Persita, lalu ada Arema dan juga Bali yang sharing juga di satu venue, sehingga waktu itu kita beli 15 sets. Tapi ternyata satu kabar gembira juga sebetulnya ketika ternyata ada impress kaitannya proses renovasi stadion 22
stadion, sehingga ya akhirnya pasti ada perubahan, sehingga beberapa klub yang harus menjalani renovasi sejak awal tahun ini membuat kondisinya mungkin berbeda. Nah, kita pun melakukan second plan-nya, kita menambah armada dalam customisasi VAR fan-nya. Jadi mobil untuk VAR-nya itu yang seharusnya ada VOR, video operating room di stadion, karena nanti ada potensi klub menjadi mobile, kita tambah menjadi 12 sets. Dan 3 itu adalah akan kita install di stadion. Nah, posisi itu secara teknologi berjalan siap dan kita menunggu approval sebetulnya tes di fase di Februari. Yang kedua, yang juga selain teknologi, yang utama tentu adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Dalam konteks kita ada 3 orang di situ, ada wasit VAR, ada wasit AVAR, dan juga replay operator. Replay operator itu kita memang tanggung jawab utama LIB juga. Kita sudah rekrut dari 25 orang, ternyata yang qualified ada sekitar 18-20, dan itu sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, yang paling penting sekarang adalah VAR dan AVAR-nya. Wasitnya ternyata memang kondisinya butuh pendalaman yang lebih. Karena apa? Hasil evaluasi dari instruktur VAR FIFA bahwa perlu ditambah. Contoh, stage training 1, 2, 3, di 1, 2 kita ada dibagi lagi jadi 3 kali. 2.1, 2.2, 2.3. Stage 3 yang sudah di lapangan sekarang nih sejak tanggal kemarin 26 Januari sudah mulai praktek di lapangan, VAR-nya, AVAR-nya, dan ternyata kita berkomunikasi dengan yang punya otoritas, yaitu di Komite Wasit PSSI. Dan pekan lalu Pak Ketua Umum dan juga Ketua Komite Wasit, ada juga Vice Chairman-nya Pak Mr. Ottawa, setelah memikirkan dari A sampai Z, consideration segala macam kesiapannya, kita mendapatkan rekomendasi bahwa untuk penerapan VAR itu di Liga 1 akan diterapkan secara resmi pada fase Championship Series. Karena untuk memastikan semuanya siap, tadi bicara quality, quantity. Quality ini bukan berarti tidak berkualitas ya, tetapi kalau kita lihat ternyata kan ya kalau kita bicara mau VAR-nya di levelnya Liga luar, Premier League bahkan, atau Asian Cup kemarin, ternyata juga butuh betul-betul kesiapan semua hal. Teman-teman bahkan saya lihat ada banyak yang menulis, menganalisa kenapa VAR-nya demikian. Nah, atau beberapa hal yang mungkin menjadi consideration dan juga mempersiapkan betul-betul utuh. Tetapi sambil itu berjalan, tentu di beberapa kompetisi yang sifatnya youth misalnya, kita akan berupaya juga akan menerapkan lebih awal sekaligus terakhir. Karena satu konsekuensi atau komitmen bersama antara LIB dan juga klub bahwa once itu diterapkan maka tidak pilih-pilih pertandingannya, semuanya harus sama diterapkan. Jadi inilah yang sudah kita sampaikan juga kepada teman-teman klub sebelum kita ketemu sekarang dengan teman-teman wartawan. Jadi itu untuk menjawab simpang siur, kapan sih, tanggal berapa sih? Ya tentu kita sudah effort maksimal. Pak Dirut sudah menyampaikan minggu lalu di LIB Corner, semua sudah ready, tunggu fase approval. Tetapi ternyata ya sekali lagi ada satu konsideran lain bahwa kita harus betul-betul siap secara quantity, quality dari sumber daya manusia. Ya itu keputusannya, dan saya pikir mungkin ini akan lebih memastikan kita lebih ready untuk implementasi. Dan musim depan tentu adalah full service, kita menerapkan VAR dengan segala persiapannya. Mungkin itu update-nya kepada teman-teman. Jadi kemarin saja ada yang tanya-tanya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.